Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kirana Larasati dari kelas KP3B, nomor presensi 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit bidang komputer dan teknologi informasi bank. Pada bab ini, saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi, dan yang kedua, tugas auditor teknologi informasi bank. Penggunaan teknologi informasi. Audit sistem informasi adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, dan menggunakan sumber daya dengan efisien. Tujuan audit sistem informasi, yang pertama kesesuaian, dan yang kedua kinerja. Untuk kesesuaian, difokuskan untuk mendapatkan kesimpulan, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Untuk kinerja, itu difokuskan untuk mendapatkan kesimpulan, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, pelengkapan keamanan melindungi, dan yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai otorisasi. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file laporan, dan lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat diidentifikasi dan ditangani sesuai kebijakan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pentingnya audit sistem informasi diantaranya yaitu menghindari kerugian akibat kehilangan data, akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, menghindari kerugian karena penyalahgunaan komputer, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi, dan pemeliharaan kerahasiaan informasi. Jenis-jenis audit sistem informasi ada dua, yaitu audit laporan keuangan dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan apakah sesuai dengan standar akuntansi, serta tidak menyalah uji materialitas. Audit operasional, audit terhadap aplikasi komputer yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu audit setelah implementasi, audit secara bersama, dan audit secara bersama-sama. Memasuki teknik audit berbasis komputer atau TABK. TABK adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. TABK merupakan alat yang mampu membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaannya yang mengacu pada prosedur pemeriksaan audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Untuk itu, mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit sistem informasi. Manfaat TABK, yang pertama pengujian rincian transaksi dan saldo, prosedur review analitik, pengujian pengendalian atas pengendalian umum dan aplikasi sistem informasi komputer, dapat mengakses file, mengelompokkan data, mengorganisasikan file, membuat laporan, mengedit, dan memformat, dan membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Alat bantu software yang umum digunakan untuk TABK antara lain Generalized Audit Software, Spreadsheet Application, Database Management System, dan Query and Reporting Application. Nah, teknik audit berbasis komputer ini ada 3. Yang pertama, audit sekitar komputer. Dalam pendekatan ini, auditor dapat melangkah
kepada perumusan pendapat dengan hanya menelaah struktur pengendalian dan melaksanakan pengujian transaksi dan prosedur verifikasi saldo perkiraan dengan cara yang sama seperti dalam sistem bukan PDE. Auditor tidak melakukan upaya untuk menguji pengendalian PDE klien tetapi terhadap input serta output sistem aplikasi. Keunggulannya, yang pertama sederhana, yang kedua auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah. Namun kelemahannya jika lingkungan berubah, maka kemungkinan sistem itu pun akan berubah, sehingga auditor tidak dapat menilai atau menelaah sistem yang baik. Dalam hal ini, auditor harus waspada atas kemampuan sistem itu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, audit melalui komputer. Pendekatan ini banyak dilakukan oleh audit PDE. Auditor menggunakan komputer untuk menguji logik dan pengendalian yang ada dan catatan yang dihasilkan oleh komputer. Besar kecilnya peranan komputer dalam audit tergantung pada kompleksitas dari sistem komputer perusahaan yang diaudit. Dalam pendekatan ini, fokus perhatian auditor langsung pada operasi pemrosesan di dalam sistem komputer. Keunggulan audit melalui komputer. Yang pertama, audit memperoleh kemampuan yang besar dan efektif. Yang kedua, auditor akan merasa lebih yakin. Yang ketiga, auditor dapat menilai kemampuan sistem untuk menghadapi perubahan lingkungan. Karena pendekatan ini demikian kompleksnya, maka kelemahan pendekatan ini yaitu memerlukan biaya yang besar dan tenaga ahli yang terampil. Yang ketiga, audit dengan menggunakan komputer. Pada pendekatan ini, audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatisasi prosedur pelaksana audit. Pendekatan audit dengan bantuan komputer merupakan cara audit dengan bantuan komputer yang sangat bermanfaat selama pengujian substantif atas file dan rekod perusahaan. Software audit yang digunakan merupakan program komputer yang digunakan oleh auditor untuk membantu pengujian dan evaluasi keandalan rekod dan refile perusahaan. Software audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu SAS dan GAS. Perangkat lunak terspesialisasi dan perangkat lunak audit tergeneralisasi. Memasuki tahapan proses audit. Yang pertama, perencanaan audit, kedua, pengumpulan bukti audit, yang ketiga, evaluasi bukti, dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil audit. Perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit adalah untuk menentukan why, how, when, dan by whom sebuah audit akan dilaksanakan. Aktivitasnya meliputi penetapan ruang lingkup dan tujuan, pengorganisasian tim, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan penetapan risiko dalam lingkungan audit. Mengumpulkan bukti audit. Kegiatannya meliputi mengobservasi aktivitas operasional, mengkaji ulang sistem, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pengujian keberadaan dengan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan re-performance prosedur sistem PDE, vouching ke dokumen sumber, analytical review, dan metode sampling. Tahap ketiga, evaluasi bukti. Auditor menggunakan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Jika risiko-risiko sangat tinggi, maka harus mendapatkan keyakinan yang lebih besar. Aktivitas evaluasi bukti meliputi menilai kualitas, menilai reliabilitas informasi, menilai kinerja, mempertimbangkan kembali kebutuhan adanya bukti tambahan, mempertimbangkan faktor risiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan bagaimana memperoleh bukti audit. Terakhir, mengkomunikasikan hasil audit. Auditor menyiapkan beberapa laporan temuan dan mungkin merekomendasikan beberapa usulan yang terkait dengan pemeriksaan dengan didukung oleh bukti dan dalam kertas kerjanya. Setelah direkomendasikan, juga harus dipantau apakah rekomendasinya itu ditindaklanjuti atau tidak. Bagian yang kedua, yaitu tugas auditor teknologi informasi bank. Bank Indonesia menerbitkan PBI nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Sesuai PBI tersebut, SKAI dituntut untuk melaksanakan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh bank.
Agar audit TI efektif dan dapat menjamin integritas data dan menunjang kelangsungan operasional bank, SKAI sekurang-kurangnya melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyusun dan mengkinikan pedoman kerja. Selanjutnya, mengidentifikasi area risiko TI yang akan menjadi fokus audit, melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian intern, memastikan penerapan prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan TI, mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pengawasan, mengevaluasi kepatuhan TI bank, menyarankan alternatif perbaikan, melakukan pemantauan, dan berperan sebagai narasumber dalam aspek pengendalian dalam hal bank melakukan pengembangan penyelenggaraan TI seperti pengembangan aplikasi. Tugas auditor teknologi informasi ada 2. Yang pertama, memastikan sisi-sisi penerapan TI memiliki kontrol yang diperlukan. Yang kedua, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh auditor TI? Yang pertama, persiapan. Kedua, review dokumen. Ketiga, persiapan kegiatan on-site audit. Keempat, melakukan kegiatan on-site audit. Kelima, persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit. Yang keenam, follow-up audit. Nah, output kegiatan audit. Hasil akhir adalah berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian seperti sifat ketidaksesuaian, bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, dan tingkat ketidaksesuaiannya. Dan yang terakhir itu kesimpulan, berisi tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, dan rekomendasi. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai pemalsuan situs www.klikbca.com. Dunia e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Steven dengan sengaja membuat situs palsu layanan internet Bank Sentral Asia atau sering disebut BCA. Steven membeli domain-domain dengan nama mirip dengan situs asli internet banking BCA. Isi situs-situsnya nyaris sama kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs yang dibuat oleh Steven, sehingga user ID dan PIN dapat diketahuinya. Modusnya sangat sederhana, yaitu memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Dalam kasus di atas, seharusnya setiap insiden security pada sistem perbankan harus dikomunikasikan ke publik dan memberikan penyuluhan kepada nasabah tentang hal tersebut, agar para nasabah tidak terbuai oleh rasa keamanan yang palsu dan sebaiknya harus dilakukan hal-hal sebagai berikut untuk memperbaiki sistem keamanan. Perlunya regulasi terhadap audit sistem keamanan TI, mengembangkan kebijakan, prosedur, dan rencana untuk menghadapi insiden keamanan dan mengelola kejadian tersebut, mengevaluasi ulang lingkungan TI setahun sekali, kemudian mengintegrasi, memperkuat, dan menguji sistem secara teratur. Selanjutnya, menyeimbangkan keamanan dan produktivitas dalam bidang IT. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan perbankan harus mampu meyakinkan publik bahwa sistem informasi yang dipakainya reliable, kredibel, dan accountable, serta memenuhi rasa keadilan publik. Selanjutnya, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, dan ditingkatkannya pengawasan internal terhadap dunia perbankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan, silahkan mengunjungi ke web El Nino. Jangan lupa menyampaikan nama dan nomor presensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.